Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Al-Imamul Ghazali rahimahullah fil Ihya, lama nuzila qauluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum faja'u ilaihi wa qalu ya Rasulullah kalafana mala nutiku wa fahimu minal ayatil mu'akhazata wal muhasabata hatta ala hadisin nafsi faqala lahum alaihi salam ila akhiri. Ini pengarang kitab menukil daripada pernyataan Imam Ghazali di dalam kitabnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali berkata, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada beliau, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya, lama nuzila qauluhu ta'ala, tatkala diturunkan firman Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa-apa yang berada di dalam langit dan apa-apa yang berada di dalam bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kalian melahirkan, menyatakan, mengeluarkan apa-apa yang berada di dalam diri kalian, au tukhfu, atau kalian menyembunyikan apa-apa yang berada di dalam diri kalian, yuhasibkum bihillah, niscaya maka Allah akan menghisab dengan yang demikian itu. Jadi apa-apa yang kita keluarkan, yang kita nyatakan, ataupun yang kita sembunyikan, Allah Maha tahu. Apa-apa yang memang orang lain tidak bisa melihat dan mendengar, tapi Allah Maha melihat dan mendengar, dan Allah Maha mengetahui, dan Allah nanti akan menghisab kita, akan memperhitungkan kita, apa yang kita nyatakan maupun apa yang kita sembunyikan. Itu kira-kira isi penggalan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah saqqa zalika ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu terasa berat. Ayat itu terasa berat atas sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan Allah ridho kepada mereka, yaitu kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'u ilaihi, maka kemudian para sahabat itu mendatangi Rasulullah. Para sahabat mendatangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalu, dan mereka berkata, ya Rasulullah, kalafana mala nutiku. Hai Rasulullah, Allah telah membebani kami. Allah telah memberikan beban kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup. Sesuatu yang kami tidak sanggup. Wa fahimu minal ayatil mu'akhazata wal muhasabata hatta hala hadisin nafsi, dan mereka memahami daripada ayat yang tersebut yang tadi yang kita bacakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum akhtufu yuhasibkum bihillah. Dan mereka memahami, para sahabat memahami ayat tersebut adalah akan mendapat siksaan dan perhitungan, muhasabah, dihisab. Hatta ala hadis nafsi, sampai berita atau perkataan di dalam hati. Ya. Kan memang begitu bunyinya. Ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibkum. Terasa berat bagi para sahabat akan isi kandungan ayat tersebut. Karena apa? Allah akan menyiksa dan menghisab sampai apa yang ada kerentak di dalam hati, yang mana orang lain tidak tahu. Tetap itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara ini terasa berat bagi para sahabat. Sampai para sahabat itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, faqala lahum alaihi salam, maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, aturiduna antakulu kama qalat banu Israil, sami'na wa asoina. Bukan watona, wa asoina, asoy. Kita kan biasa kalau nyebut, kalau asoy itu udah ini ya, bahasa yang sudah sudah sangat memasyarakat. Kemudian Rasulullah berkata, faqala lahum alaihi salam, aturiduna antakulu kama qalatna banu Israil, sami'na wa asoina. Apakah kalian akan mengatakan, apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana orang-orang Yahudi dulu telah berkata, sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami cuek-cuek aja. Apakah kalian ingin begitu seperti yang Yahudi Bani Israil dulu kemukakan, sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami tidak taati. Kata Rasulullah kepada para sahabat, walakin qulu sami'na wa ata'na ghufranaka, Rabbana wa ilaikal masir. Akan tetapi katakanlah oleh kalian sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati. Jangan kalian sami'na wa asoina. Katakanlah oleh kalian, kata Rasulullah, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati. Ghufranaka Rabbana, ya Allah, kami mohon ampun kepada Engkau. Wa ilaikal masir, dan kepadamulah wahai Allah al-masir, kami akan kembali.
Jadi memang jiwa seorang mukmin, jiwa seorang muslim itu ketika ayat turun, ketentuan dari Allah dan Rasulullah turun, sami'na wa ata'na, jangan diprotes. Belum apa-apa udah ngerasa berat. Berat amat nih ayat. Berat amat Rasulullah, apa ketentuannya? Jangan sami'na wa ata'na dulu. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Itu jawaban sebagai seorang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu zalika wa anzalallahu amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna fahukiya zalika anhum wa ma ba'dahu min du'aihim. Faqalu, maka kemudian sahabat berkata akan yang demikian itu. Sahabat berkata akan yang demikian itu. Wa anzalallah, dan Allah telah menurunkan ayat ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ini sebenarnya satu ayat dengan yang tadi tuh, yang lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Memang si pengarang kitab memenggal-menggal, jadi kita enak tuh dengernya. Kita enak ke bawah, terhanyut suasana dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat datang kepada Kanjeng Nabi memberitakan betapa beratnya ayat tersebut. Faqalu, maka kemudian para sahabat berkata akan yang demikian itu, wa anzalallahu, dan Allah telah menurunkan. Jadi perkataan persahabat itu adalah gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Maka kemudian setelah mendapatkan keterangan dari para sahabat dan perintah dari keterangan dari Rasulullah, perintah dari Rasulullah, kullu sami'na wa ata'na. Kan kullu itu kan fi'il amr, perintah. Katakanlah oleh kalian, kata Rasul, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Kemudian maka bersara sahabat itu berkata, gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, jadi mungkin para sahabat merasa keliru, merasa salah, maka dia mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kami. Karena belum apa-apa udah protes duluan dan merasa keberatan dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Setelah dikasih tahu oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan perintah kepada mereka, katakanlah sami'na wa ata'na. Kemudian para sahabat berkata, gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Wa anzalallahu amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Dan Allah menurunkan firman-Nya, telah beriman Rasul itu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Telah beriman Rasul dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya, kepada Rasul mir rabbihi, dari Tuhannya, yaitu dari Allah, wal mu'minun. Jadi Rasul dan para orang mukmin satu beriman sudah. Beriman. Enggak ada rasa keberatan daripada mereka. Tidak ada rasa ketakutan daripada para sahabat. Itu Rasulullah, Allah menurunkan ayat, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Telah beriman Rasul dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya, dan juga orang-orang yang beriman pun telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya zalika anhum wa ma ba'dahu min du'aihim bi an la yu'akhidhahum bin nisyan wal khata wa alla yuhammila alaihimil isra ila akhir.
Kemudian maka diceritakan akan yang dikemirian itu tentang mereka, wa ma ba'dahu dan apa-apa yang setelahnya, min du'aihim dari doa mereka, bi anna la yu'khidhahum bin nisyan, tidaklah disiksa mereka dengan sebab mereka lupa, wal khoto dan dengan sebab kesalahan, wa alla yuhamila alaihim isra dan tidaklah dibebankan atas mereka beban yang berat. Kan biasa ya. Ini kan doanya satu ayat nih Bang Jid. La yukallifullahu nafsan illa wus'alaha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Apal semua orang biasa di dalam tahlil. Nah ini diterangkan nih ayat ini kan nih. Jadi kemudian itu doanya mereka, doanya para sahabat. Doanya para sahabat. Setelah Allah turunkan ayat telah beriman Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, wal mu'minun dan orang beriman juga, sahabat Rasul beriman dengan ayat tersebut, maka tertoreh di dalam doa mereka, la yu'akhizuhum, tidaklah akan disiksa mereka dengan sebab mereka lupa. Ya namanya orang lupa, kumaha? Lupa kan gak inget. Jangan sampai dengan sebab dia melaksanakan satu kesalahan, asbab dia lupa lantas disiksa. Maka Allah tidak akan menyiksa orang yang lupa. Wal khata dan dengan sebab kesalahan. Ya ini kan namanya orang enggak sengaja ya melakukan perbuatan yang ternyata diharapkan oleh Allah, dia enggak sengaja, bukan lupa tapi dia enggak sengaja. Dia melakukan tapi dia enggak sengaja melakukan. Mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhammilna alaihimil isra ila akhirih, dan janganlah dan tidaklah dibebani atas mereka suatu beban yang berat. Yang tadi tuh wala tu'akhizna in nasina aw akhtana wala tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min rabb. Nah kan wala tuhammilna ma la taqata lana. Nah itu beban tuh semua. Jangan sampai para sahabat, para orang beriman itu dibebani oleh Allah dengan satu beban yang mereka kagak sanggup, dengan beban yang mereka tidak sanggup memikulnya. Jadi ini adalah berkaitan dengan biasa ayat yang biasa kita bacakan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa itubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kan gitu kan? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Gitu kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana, ada yang begini nih biasa nih Bang Jid. Dia enggak mau ditolak. Jadi mengisyaratkan kalau ada orang doa begini dia seperti orang nolak bala, enggak mau. Kan gitu. Begini, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Baru begini,
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi itulah yang dinukil oleh pengarang kitab, yaitu Al-Habib Al-Imam Barakatil Anam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menukil daripada kitab Ihya Ulumuddin berkaitan dengan ayat yang tadi kita bacakan. Sekali lagi yang perlu dicatat adalah ada beberapa perkara. Pertama, sami'na wa ata'na. Harus pegang itu. Ketika ada satu ayat atau ketentuan Kanjeng Nabi yang ditentukan atau yang diperintahkan kepada kita atau yang dilarang kepada kita, pertama kali yang harus diucapkan sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Yang kedua, bahwa Allah itu pasti akan memaafkan apa yang kita lakukan, bahkan itu yang dilarang, perbuatan yang haram atau maksiat, selama kita nisyan, lupa. Kalau kita lupa, insya Allah akan dimaafkan. Atau kita melakukan kesalahan tersebut dengan sebab nggak sengaja. Dengan sebab nggak sengaja, insya Allah Allah akan hapuskan dosa kita dan tidak akan disiksa. Asbab kita lupa dan asbab kita tidak tersengaja. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.